Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang sangat potensial dalam pengembangan perikanan budidaya. Tidak kurang dari 10 spesies ikan ekologis penting telah dikembangkan di Indonesia seperti ikan mas, ular, gurame, patung, lele, sidat, udang, kerapu, maupun bintang, tetap putih, bandeng, dan rumput laut. Untuk melanjutkan usaha pertanian tersebut melakukan hidupan dan tumbuhan, sehingga Produk Center sebagai pencetak tumbuh sangat mendukung dan kegiatan produksi industri budidaya perikanan di Indonesia. Melihat kondisi terkini dengan dibutuhkannya indukan dengan kualitas yang bagus seperti udang dari produk impor, sehingga perlu adanya upaya lebih untuk pemerintah dalam membangun stock center di komunitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan stakeholder. Hal ini karena bertujuan agar kedepannya Indonesia lepas dari ketergantungan impor tersebut. Dan hal ini telah menjadi bukti bahwa penting untuk dilakukannya analisis pendekatan cara pembuatan stock center sebagai bentuk pendidikan terapan di sektor kelautan dan perikanan. Pada kesempatan kali ini, dosen Fakultas Open dalam studi pasca sarjana, Bapak Dr. S. Untuk Mono FP akan membahas seputar pendekatan cara pembuatan stock center pada Open Talks dilakukan bersama saya, Ini Masita. Saya akan langsung menyapa Bapak Ibu yang sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah bergabung di Open Talks kali ini. Bapak boleh menjelaskan kepada di sini terkait bagaimana pendekatan cara pembuatan stock center tersebut. Kami silakan Bapak. Dan selamat sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, seperti yang tadi dibuka dimulai dari presenter bahwa kami dari Pasca Sarjana Poltek AUP Jakarta ingin membagi pengalaman di bidang grup stock center, di mana ini adalah merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam pengembangan perikanan budidaya di Indonesia. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan induk dalam rangka pengembangan perikanan budidaya di Indonesia ini diperlukan sekali peranan stock center, di mana stock center ini merupakan salah satu tempat atau suatu wadah untuk mencetak induk-induk unggul yang nantinya akan dipergunakan untuk proses budidaya sehingga diperoleh benih-benih yang bermutu tinggi. Nah, ini sangat penting untuk pengembangan budidaya sehingga budidaya itu akan berlanjut melakukan budidaya dan lestari dan berkelanjutan. Untuk itu kami ingin mengupas masalah budidaya, masalah pengembangan budidaya Indonesia. Di mana tadi sudah disampaikan oleh presenter bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang sangat potensial dalam mengembangkan perikanan budidaya. Sehingga perikanan budidaya nantinya bisa menjadi tumpuan ekonomi masyarakat dan untuk pendapatan masyarakat perikanan ini tidaklah terlalu sulit karena teknologinya itu sudah dikuasai. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu negara tropis yang memiliki dua musim, ya, musim kemarau dan musim penghujan, di mana ini sangat penting sekali untuk proses perikanan budidaya, di mana air itu selalu ada dan situasi suasana itu juga sangat berpengaruh terhadap perikanan budidaya dan sangat baik untuk perikanan budidaya.
Sehingga Indonesia itu harus melakukan proses budidaya ini dengan secara berkesinambungan, karena budidaya ini teknologi yang sudah dikuasai dan juga mampu menghasilkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, baik masyarakat rendah maupun masyarakat menengah maupun masyarakat ekonomi tinggi. Di mana Indonesia itu bisa mengembangkan perikanan budidaya, baik perikanan laut, karena kita mempunyai pantai yang begitu luas dan sangat potensial untuk perikanan budidaya, dan juga punya untuk perikanan budidaya air payo, di mana pantai ini juga terbentang di sepanjang garis pantai Katulistiwa ini, dan Indonesia memiliki salah satu negara yang memiliki pantai yang sangat luas. Di samping perikanan budidaya laut yang bisa dikembangkan, juga perikanan budidaya air payo, di mana kita sudah mengenal sekali air payo ini yang terkenal adalah proses perikanan budidaya udang yang telah berkembang dan terbukti bahwa mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa kita ada juga perikanan air tawar. Karena air tawar juga bisa berkembang dengan baik di Indonesia, dan sekarang ini sudah meluas, tidak hanya di Pulau Jawa tetapi di pulau-pulau yang ada di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan juga yang lainnya di daerah timur. Karena di sini juga bisa dikembangkan baik perikanan budidaya dengan teknologi tinggi atau perikanan budidaya dengan teknologi sederhana. Contohnya di sini adalah budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut adalah teknologinya sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena dan lokasinya itu juga tinggal melakukan di pantai-pantai tertentu yang cocok untuk budaya rumput laut, sehingga rumput laut juga bisa dikembangkan dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Di samping itu juga budidaya lele. Budidaya lele itu juga bisa dipelihara di daerah-daerah yang berair cukup bagus maupun airnya itu kurang banyak. Contohnya beberapa daerah yang tadinya masyarakatnya itu miskin, sekarang dengan adanya budidaya air tawar berupa budidaya lele, ini masyarakatnya sudah mulai terangkat karena bisa mendapat pendapatan yang cukup baik melalui proses budidaya yang sangat sederhana, yaitu dengan menggunakan terpal bisa menampung air, tidak usah berganti air terlalu sering, dan ini sudah cukup untuk melakukan proses budidaya di emperan-emperan rumah dan juga di karang-karangan yang bisa dibuat untuk proses budidaya lele. Jadi tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak mengembangkan perikanan budidaya secara berkelanjutan. Dan ini sudah terbukti bahwa perikanan budidaya bisa menaikkan ekonomi masyarakat. Kemudian bisa disampaikan juga bahwa Indonesia itu sudah sebagai negara tropis memiliki banyak sekali spesies ikan. Jika Indonesia di samping spesies yang biasa ada di Indonesia dan di dunia, juga ada spesifik lokal yang bisa dikembangkan. Sedangkan yang sudah dikembangkan di Indonesia antara lain adalah ikan mas, ikan nila, gurame, patin, lele, sidat, udang, kerapu, wal bintang, kakap putih, dan juga bandeng, serta rumput laut. Di mana salah satu tadi yang saya bicarakan bahwa rumput laut itu untuk pengembangan di daerah Indonesia bagian timur itu sangat potensial untuk pengembangan karena tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Kemudian yang berikutnya bahwa keberlanjutan budidaya ikan di Indonesia ini sangat perlu ditunjang dengan induk-induk yang unggul. Karena dengan adanya induk-induk yang unggul itu bisa menjamin benih-benih yang berkualitas dan bermutu. Sehingga dengan benih-benih yang berkualitas dan bermutu yang dikembangkan itu, maka
usaha budidaya dimungkinkan sekali untuk bisa lestari dan juga meningkat dan juga bisa menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di pesisir maupun di non pesisir. Sedangkan untuk meningkatkan atau mencetak induk unggul ini sangat diperlukan sekali broodstock center. Broodstock center adalah salah satu lokasi atau tempat untuk mencetak induk-induk unggul sebagaimana dia itu nanti akan mencetak induk unggul dan juga bisa digunakan oleh masyarakat, sehingga keberadaan daripada broodstock center ini sangat penting. Oleh karena itu, pada sesi ini kami ingin mengumpulkan beberapa sharing kami bahwa bagaimana seharusnya itu mendirikan broodstock center, karena broodstock center ini tidak boleh terkontaminasi oleh berbagai macam polusi dan lain-lain. Dengan adanya broodstock center yang baik ini, kita mulai dengan melakukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang utama adalah lokasi dari broodstock center ini harus bebas penyakit. Karena untuk membuat suatu induk yang unggul ini harus dilakukan secara cermat, sehingga tujuan daripada pembuatan induk unggul ini tercapai dengan baik. Syarat yang utama atau pendekatan yang utama adalah bahwa lokasi yang ditentukan itu harus bebas penyakit, baik dari lingkungan maupun dari proses-proses di dalamnya. Namun demikian, kita perlu melakukan penelaahan atau melihat di kondisi umum yang ada di Indonesia. Bahwa ada kenyataannya bahwa di kita sudah banyak penyakit ikan yang menjadi kendala pada proses budidaya. Baik penyakit itu berupa penyakit parasit, bakterial, kemudian maupun para virus maupun jamur yang sudah banyak sekali terjangkit di Indonesia, baik penyakit-penyakit yang sudah ada di Indonesia maupun penyakit-penyakit yang masuk dari luar. Nah, ini kita termasuk mempunyai banyak sekali kendala penyakit, di mana yang kita harus melakukan proses-proses budidaya dengan sehati-hati, karena pada umumnya penyakit-penyakit yang ada di Indonesia itu sudah tersebar dan sudah masuk ke wilayah budidaya. Bagian wilayah budidaya itu bagian besar itu sudah terjangkit oleh penyakit-penyakit ini. Di samping ada penyakit-penyakit yang berbahaya yang sudah masuk ke wilayah budidaya, juga ada pencemaran lingkungan, baik pencemaran industri maupun pencemaran dari rumah tangga. Oleh karena itu, benar-benar hati-hati sekali dalam proses penentuan broodstock center ini. Untuk menangkal daripada masuknya penyakit-penyakit ke dalam lingkungan broodstock center ini, mau tidak mau kita harus melakukan proses biosecurity, menerapkan langkah-langkah biosecurity yang sangat-sangat ketat. Karena lingkungan di kita itu sudah banyak sekali ada penyakit-penyakit yang sudah berada di perairan dan juga sudah ada di lingkungan budidaya. Yang pertama sekali bahwa ini penting sekali harus dilakukan adalah bahwa di dalam langkah-langkah menentukan atau melakukan proses-proses kegiatan di dalam broodstock center, yang pertama itu harus air yang masuk sebagai bahan baku daripada broodstock center tersebut harus melalui tandon. Mau tidak mau harus bikin tandon, karena air yang masuk itu tidak mungkin langsung masuk ke dalam
wadah-wadah atau tempat-tempat yang akan digunakan sebagai wahana daripada kegiatan Gustav Center tersebut. Sehingga sangat baik kalau dilakukan terlebih dahulu air masuk dalam tandon sehingga bisa diendapkan, karena tadi sudah banyak sekali pencemaran juga banyak sekali partikel-partikel yang mungkin masuk ke dalam air di lingkungan Gustav Center, sehingga tandon ini sangat penting untuk dibuat. Kemudian yang kedua adalah filter. Bahwa filter ini sangat penting sekali untuk menyaring daripada partikel-partikel yang lolos dari tandon, dan juga mungkin ada penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam proses budidaya. Sehingga filter ini sangat penting untuk dilakukan, baik filter mekanik maupun filter-filter yang lain. Ini sangat penting sekali dalam filter. Air yang masuk itu harus benar-benar steril atau bersih, sehingga kemungkinan itu filter itu bisa dilakukan filter secara bertingkat, mulai dari filter mekanik, kemudian filter dengan menggunakan ultraviolet dan lain-lain yang bisa dilakukan agar air yang masuk itu bisa bersih sekali. Kemudian langkah yang ketiga, bahwa ikan yang masuk harus dinyatakan bebas penyakit. Jadi ikan indukan yang akan digunakan sebagai bahan untuk proses daripada Gustav Center tersebut yang akan digunakan itu benar-benar harus bebas penyakit. Di screening sudah baik melalui proses-proses screening dengan konvensional maupun dengan teknologi tinggi seperti PCR dan lain-lain. Sehingga kita yakin bahwa ikan yang digunakan untuk proses di dalam Gustav Center menghasilkan induk-induk unggul itu benar-benar bebas dari penyakit. Dan ini sangat penting karena nanti kalau ada penyakitnya itu nanti akan menghambat dari proses yang selanjutnya di dalam Gustav Center. Kemudian langkah yang berikutnya adalah bahwa setiap langkah harus melalui pintu-pintu masuk dan keluar, juga harus melalui pintu-pintu keluar yang sudah ditentukan dan sudah dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi. Karena ini penting sekali, jangan sampai barang-barang yang masuk dan juga orang-orang pekerja yang masuk itu atau orang tamu yang masuk itu masuk ke dalam pintu-pintu yang tidak dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi. Karena ini penting sekali bahwa untuk mencegah adanya kontaminasi dari luar, sehingga di sini harus dilakukan dan semua komponen harus disiplin bahwa setiap masuk dan keluar itu harus benar-benar dinyatakan bersih dan juga tidak membawa terkontaminasi dengan penyakit. Selain itu, kita yang berikutnya ada bahwa selain petugas itu dilarang masuk ke dalam lokasi Gustav Center. Ini penting sekali bahwa selain petugas itu sebaiknya atau seharusnya itu tidak boleh masuk ke dalam lingkungan Gustav Center, karena di sini akan membawa hal-hal yang kurang baik bagi ikan itu sendiri. Jadi kalau memang ada tamu atau ada orang yang ingin masuk itu sebaiknya itu tidak dibawa ke dalam ruangan proses yang sedang dilakukan proses pembuatan atau pembentukan induk-induk unggul tersebut. Karena di samping dia itu akan membawa kebisingan atau juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ini juga berpengaruh sekali terhadap ikan-ikan yang sedang diberi perlakuan di situ. Karena setiap tamu itu atau orang yang masuk selain petugas itu kadang-kadang itu tidak mengindahkan protokol-protokol yang sudah disiapkan atau SOP yang sudah ada, sehingga kalau ada selain petugas yang ingin masuk itu sebaiknya itu tidak usah diizinkan atau ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan, sehingga
kalau ada diskusi dan lain-lain itu bisa ditempatkan di situ. Kemudian semua komponen harus dilakukan desinfeksi secara berkala. Jadi secara berkala komponen-komponen yang digunakan atau fasilitas yang digunakan itu dilakukan proses-proses desinfeksi secara baik sehingga secara optimal dan baik sehingga di situ tidak akan terjadi, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi penularan atau proses-proses masuknya penyakit ke dalam lokasi Bustock Center. Kemudian semua peralatan yang dipakai harus dilakukan sterilisasi sebelum dan sesudah pemakaiannya. Ini untuk menjaga bahwa peralatan-peralatan yang dipakai itu yakin bahwa itu sudah bebas dari penyakit sehingga di situ tidak memungkinkan untuk terjadi penularan melalui peralatan yang dipakai. Dan setelah dipakai juga harus disterilisasi secara baik karena ini supaya tidak memungkinkan dia itu nanti di dalam penyimpanan itu juga terjadi penularan atau membawa penyakit yang akan menyebabkan timbulnya penyakit di Bustock Center. Kemudian semua karyawan yang bekerja terutama harus mematuhi protokol yang sudah ada. Jadi protokol yang sudah disepakati bersama itu sebaiknya itu ditempel di situ atau di tempat-tempat yang strategis dan dibaca dan diketahui secara luas oleh karyawan atau petugas yang bekerja di situ sehingga semua langkah itu semuanya itu mematuhi protokol yang ada agar tidak terjadi pencemaran di lokasi Bustock Center tersebut. Di samping langkah-langkah biosecurity yang harus dilakukan secara ketat, kita harus melakukan proses-proses di mana rata-rata penyakit yang masuk itu di dalam proses budidaya itu atau lokalisasi tertentu itu disebabkan juga oleh keadaan stres. Bahwa kita tahu bahwa stres ini salah satu komponen yang bahkan bisa menyebabkan ikan menjadi sakit atau menjadi tidak mau makan dan lain karena keadaan stres. Jadi lokasi Bustock Center sangat penting sekali untuk melakukan proses budidaya, proses pembuatan induk unggul ini harus benar-benar ikannya itu dilakukan secara baik dan situasi wadahnya itu baik sehingga dia itu bisa nyaman dan enak di lokasi Bustock Center tersebut. Stresor yang harus diperhatikan di sini adalah mulai dari stresor kimiawi, di mana mungkin di sini ada pencemaran atau bahan-bahan kimia yang menyebabkan stresor, mungkin penanganan yang kurang baik sehingga adanya naiknya itu komponen-komponen berkaitan dengan amoniak dan lain-lain sehingga dia itu bisa mencemari lingkungan di situ. Kemudian yang paling penting juga adalah stresor fisik. Stresor fisik ini biasanya itu dilakukan dengan adanya suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dan juga adanya cahaya yang kurang baik atau cahaya yang terlalu tidak baik dan juga disebabkan juga oleh getaran-getaran atau suara dan ini sering sekali sangat mengganggu daripada proses budidaya dan juga proses Bustock Center. Dan ini berkaitan biasanya dengan kunjungan-kunjungan atau orang-orang yang masuk ke dalam proses Bustock Center yang dibiarkan melakukan kunjungan dan juga melakukan secara rombongan. Dan rombongan ini rata-rata itu kadang-kadang tidak mengerti sekali dengan situasi budidaya atau situasi Bustock Center yang perlu ketenangan dan juga kenyamanan bagi ikan-ikan yang terutama pada ikan-ikan yang masih ukuran kecil. Ini sering terjadi di lokasi-lokasi Bustock itu bahwa
dengan adanya kunjungan-kunjungan orang itu mengganggu sekali suara-suara berisik dan juga mungkin langkah-langkah yang kurang teratur sehingga ini sangat berbahaya bagi kesehatan daripada ikan yang dibudidaya. Karena di samping mungkin ada penyakit juga bisa ikan tidak mau makan sehingga pertumbuhannya menjadi kurang bagus. Kemudian juga adanya stresor biologi. Stresor biologi ini juga termasuk dengan adanya parasit, bakteri, dan juga komponen-komponen daripada makhluk hidup yang kurang baik untuk ikan-ikan yang sedang dilakukan proses pembuatan induk unggul tersebut. Kemudian stresor yang berikutnya adalah stresor yang disebabkan oleh prosedural. Ini sebaiknya petugas-petugas itu di samping mematuhi protokol juga sudah terampil sekali apa-apa yang harus dilakukan. Sehingga ini sangat penting sekali di dalam proses pembuatan induk-induk unggul. Jangan sampai karena prosedural, contohnya penyimpanan dan juga dan lain-lain, pembersihan dan lain-lain, itu tidak dilakukan dengan baik karena kurang terampil, atau karena keterduran, atau karena faktor-faktor yang lain, sehingga proses prosedural ini sangat berkaitan sekali dengan stres pada ikan yang sedang dibudidaya. Sedang dilakukan proses-proses pembuatan induk unggul tersebut. Di samping itu juga transportasi mungkin calon-calon induk yang dipakai untuk proses di dalam proses broodstock center tersebut tidak melalui penanganan yang benar, sehingga dalam pengangkutannya itu nanti terjadi stres dan akhirnya itu calon-calon induk yang dipakai itu menjadi kurang stamina atau kurang bagus atau kurang memenuhi syarat untuk proses-proses broodstock center tersebut. Jadi proses faktor-faktor stres ini benar-benar harus dihindari supaya ikan-ikan yang sedang dilakukan kegiatan di dalam broodstock center ini benar-benar nyaman dan juga benar-benar dilakukan secara baik dan berjalan dengan baik. Di sini akan kita sampaikan ada beberapa penyakit penting yang biasanya menyerang di dalam proses broodstock center maupun proses budidaya yang lain. Dengan adanya ketiduran-ketiduran tersebut biasanya itu atau dengan filter yang kurang bagus atau ketiduran daripada petugas atau tamu yang masuk tersebut, sehingga kemungkinan kontaminasi itu masuk ke dalam proses broodstock center tersebut. Ada beberapa penyakit dari golongan baik parasit, bakteri maupun virus yang akan kami sampaikan di sini yang kadang-kadang walaupun dia itu kecil tapi dia itu sangat berbahaya dan sangat mengganggu proses budidaya dan proses broodstock center. Yang pertama adalah penyakit bintik putih atau witch spot atau ichthyopteroidosis. Ini penyakit yang disebabkan oleh Ichthyopterus multifidus. Ini adalah dari golongan parasit. Parasit ini ukurannya kecil tapi kadang-kadang tampak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan ini ikan yang terserang oleh penyakit ini bisa kelihatan di kulitnya itu bintik-bintik putih. Dan ini biasanya menyerang juga pada ikan air tawar dan kadang-kadang juga menyerang juga ikan air laut. Dan ini walaupun remeh tetapi bisa menyebabkan kematian bisa sampai 100%. Jadi ini termasuk penyakit yang penting dan ini sudah menyebar di hampir di seluruh perairan di Indonesia atau di wilayah budidaya di Indonesia. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian. Kemudian penyakit dari contoh lain adalah penyakit dari golongan bakteri, yaitu penyakit merah atau Motil Aeromonas septicemia, biasa disingkat dengan MAS. Penyakit ini adalah penyakit yang cukup berbahaya juga, karena ikan yang terserang biasanya itu nanti
dagingnya rusak, terjadi borok-borok, dan dia itu kadang-kadang sudah kelihatan tinggal duri-durinya itu dia masih hidup dan masih bergerak-gerak, tapi ini lama-lama akan mati. Penyakit ini juga sudah tersebar di hampir di seluruh perairan di Indonesia. Penyakit merah ini juga penyakit yang cukup berbahaya dan biasanya juga bisa menyebabkan kematian sampai 100%. Oleh karena itu penyakit ini harus dihindari dan juga harus diperhatikan. Kemudian penyakit berikutnya adalah penyakit columnaris disease. Ini disebabkan oleh Flavobacterium columnaris. Dan ini termasuk penyakit bakteri yang cukup berbahaya juga, karena juga bisa menimbulkan kematian hampir juga 100% dari ikan-ikan budidaya. Ini kelihatan sekali bahwa di insang yang terserang penyakit ini terlihat ada inflamasi, insang berbentuk hitam ke merah-merah kuning-kuningan, dan ini bisa menyebabkan kematian 100%. Penyakit berikutnya adalah streptococcus. Penyakit ini bisa menyerang ikan air tawar dan juga ikan air laut. Dan ini penyebabnya adalah Streptococcus galactae dan Streptococcus innae. Kalau galactae menyerang air tawar dan innae itu biasa menyerang di air laut. Dan penyakit ini juga penyakit yang cukup berbahaya, karena pengalaman kami di lapangan bahwa penyakit yang biasa menyerang laut itu, dia itu kalau benih itu sudah jadi hitam, kehitaman itu sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Dan ini penyakit bakteri yang cukup berbahaya juga, karena ini harus dihindari juga supaya jangan sampai terserang penyakit ini. Dan penyakit Streptococcus ini adalah penyakit yang cukup berbahaya dan sudah menyebar baik di ikan air tawar maupun ikan air laut. Dan ini cukup berbahaya, dan kalau kita lihat di proses budidaya di pembenihan di ikan-ikan air laut seperti kakap putih, ini sangat-sangat rawan kalau terserang oleh Streptococcus ini. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi juga masih cukup harus diperhatikan secara baik. Kemudian penyakit yang tidak kalah pentingnya juga adalah penyakit Mycobacteriosis, atau biasanya disebut dengan fish TB atau TBC pada ikan. Penyakit ini juga penyakit yang sudah banyak sekali dia terdapat di lingkungan-lingkungan di air-air yang tenang. Air yang mengenang dia biasanya itu sudah ada di situ, dan nanti ikan-ikan yang terserang itu biasanya di dagingnya atau di organ dalamnya itu terjadi nodul-nodul berwarna putih yang berisi bakteri Mycobacterium. Jadi dagingnya itu nanti penuh dengan tuberkel itu nodul-nodul yang berwarna putih yang ada di dagingnya atau di organ-organ dalam seperti limpa dan lain-lain. Dan ini penyakit yang cukup berbahaya, karena di samping dia itu berbahaya pada ikan, juga sering bisa menimbulkan gatal-gatal pada masyarakat yang menangani kalau itu terjadi blooming penyakit Mycobacterium tersebut. Jadi penyakit ini cukup berbahaya karena dia biasanya menyerang air tawar, dan biasanya pada ikan gurame banyak sekali dia menyerang pada kondisi-kondisi yang kurang baik. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah penyakit koi virus, atau penyakit yang disebabkan oleh virus.
dari golongan DNA, yang dia itu bisa menyebabkan kematian 100%. Dan ini penyakit ini masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an, 2001 atau 2000. Dan ini sempat menghebohkan di perairan Indonesia karena masuknya tersebarnya itu seperti episode di dalam drama-drama. Dan ini masuk ke Indonesia pertama sekali di daerah Jawa Timur, kemudian berkembang menyebar ke Yogyakarta, kemudian ke Jawa Barat, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia dalam waktu tidak terlalu lama. Nah, penyakit ini bisa ditandai dengan insangnya itu terjadi kerusakan pada insang, dan sehingga ikan ini tidak bisa bernapas. Dan penyakit ini penyakit yang cukup berbahaya karena di samping dia itu berbahaya, juga dia itu penularannya itu bisa dipicu dari beberapa perantara. Tidak hanya lumpur, tetapi juga alat-alat yang digunakan itu kalau terkontaminasi itu bisa membawa dia dan tersebar ke wilayah lain. Jadi ada beberapa kasus yang disebabkan bahwa dia habis mobil truk yang baru mengangkut ikan koi, ikan mas dibawa ke suatu daerah, kemudian dia dicuci di suatu daerah itu, nanti daerah itu tercemar penyakit ini. Dan ini penyakit yang sangat membegokan pada tahun 2000, 2001, 2002 tersebut. Karena terjadinya itu seperti episode di film. Episode pertama Jawa Timur, kemudian berikutnya Jawa Tengah, Jakarta, kemudian masuk ke Jawa Barat, kemudian masuk ke Sumatera, Lampung, kemudian masuk ke daerah Danau Toba, kemudian masuk ke Danau Singkarak dan lain-lain, akhirnya itu tersebar ke seluruh Indonesia. Ini salah satu penyakit virus yang sangat berbahaya dan perlu ditangani secara baik. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa kita wajib menjaga Broodstock Center secara baik, karena Broodstock Center adalah salah satu wahana tempat untuk mencetak individu unggul yang sangat diperlukan di dalam proses budidaya masyarakat aquaculture di Indonesia. Jadi dengan penerapan biosecurity yang ketat, maka insya Allah akan didapatkan induk-induk unggul yang diinginkan sesuai dengan tujuan dari masing-masing, apakah induk unggul itu cepat tumbuh atau bebas penyakit atau tahan penyakit ini, beberapa penyakit atau penyakit ikan-ikan yang sangat tahan terhadap lingkungan dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas paparan yang sangat komprehensif. Di sini kita mencatat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara yang tepat dan cepat menangani dan menangani beberapa penyakit yang Bapak sampaikan sebelumnya? Baik. Yang pertama, bagaimana supaya kita mengenali penyakit secara cepat sehingga penanganannya cepat. Yang pertama, bahwa setiap pembudidaya atau orang-orang yang sedang melakukan budidaya ikan, yang pertama itu harus mengenali gejala-gejala klinis daripada ikan-ikan yang sedang dipelihara terhadap penyakit tertentu, karena penyakit tertentu itu biasanya mempunyai ciri-ciri khusus. Ada suatu tanda yang menciri bahwa dia itu terserang penyakit tertentu. Seperti tadi pada ikan yang terserang penyakit yaitu dengan ciri permukaan tubuhnya itu terdapat bintik-bintik putih.
telah terserang penyakit tersebut, sehingga dia cepat diketahui bahwa ini terjadi pencemaran atau kontaminasi dari penyakit karena bisa dilihat dengan kasat mata, dengan mata telanjang bahwa di situ ada penyakitnya. Kemudian juga jika dia bisa melakukan proses-proses penanggulangan, apakah dia itu direndam dengan larutan garam atau yang lain-lain supaya dia itu bisa cepat ditangani, karena untuk ikan-ikan air tawar itu dengan obat-obatan yang sederhana seperti larutan garam atau kapur, sehingga dia itu bisa dilakukan dengan minimal dengan garam yang masih garam krosok, itu bisa direndam dengan itu supaya nanti dia turun. Tapi untuk mengenali pertama itu seperti itu. Kemudian untuk penyakit KW contohnya yang disebabkan oleh ikan-ikan disebabkan oleh KW tersebut, virus KW itu, dia itu sangat kelihatan sekali bahwa di dalam insangnya itu sudah mulai terjadi kerusakan. Biasanya insangnya terjadi kerusakan di insang, kalau dibuka itu sudah mulai kelihatan ada mulai mengeras di insang, sehingga itu tentara sekali bahwa ikan tersebut terserang oleh penyakit KW. Kemudian juga penyakit ikan yang disebabkan oleh Mycobacterium. Dia itu kelihatan sekali, biasanya itu terjadi proses yang dinamakan itu exophthalmos atau matanya menonjol, dan juga di kulitnya atau di dagingnya itu terjadi, kalau dilihat itu ada benjolan-benjolan berwarna putih yang ada di situ yang biasa dinamakan tuberkel atau nodul-nodul yang berwarna putih banyak tersebar di dagingnya. Kemudian juga kalau dilihat di organ dalamnya juga ada ciri-ciri seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mengenal gejala klinis daripada ikan-ikan yang terserang itu, dan ini menjadi kewajiban para pembina komoditi atau dari dinas dan lain-lain atau penyuluh atau lain-lain itu bisa menyampaikan kepada masyarakat pembudidaya, sehingga dia itu nanti akan sigap, oh ini ada penyakit ini ada penyakit ini, dan dengan mengetahui gejala klinis tersebut maka penanggulangan secara cepat itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, jadi biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu biasanya itu penyakitnya itu bisa mulai akut sampai kronis sampai akut. Jadi dia itu bisa akut dan sampai kronis. Jadi biasanya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria. Saya kira itu. Baik sahabat tadi, dalam rapat ini tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam podcast begini. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan yang bergabung dengan kami. Saya terima Cipta Mofini, tim yang bertugas begini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sama kami. Saksikan terus Open Voice dan salam Open.